Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Di bahin itung surah di gadis hamu manang ahat tudonga muna manang tingormu taye syetangan idongamu dang jadi hamu masyangatan sama dongan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya mau membuat judul renungan kita hari ini, jangan merugikan. Kalau istilah orang Batak disebut unang masih totoan, jangan imanakani saling merugikan, unang masyangatan. Jujur do tabigi masih totoan di bagasan dami ninarobani. Masih kalakalan di bagasan dami. Dia kali sana, dia kali sanon, dia kali sanon, dia kali sanan. Ada dampak nih nama kalakalan nih yang saling merugikan. Dampaknya begitu banyak. Yang pertama sesungguhnya kita diingatkan adalah agar kita jangan pernah berpikir sekaligus juga bertindak merugikan orang lain. Zaman ini kita sibuk dengan zaman yang serba instan, zaman yang serba yang kita lihatlah begitu banyak penipuan yang kita dengar, hacker dan judi online, dan termasuk adalah banyaknya kita dengar baik itu di media sosial yang membajak Facebook, yang membajak Twitter, yang membajak profil-profil orang-orang, macam-macam pembajakan, dan bahkan ya kita lihat banyak yang dibajak rekening-rekening orang, yang diretas, yang dicuri. Itu menunjukkan karakter yang hanya merugikan orang lain. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, sebagaimana dikatakan dalam firman ini betul-betul adalah bahwa Musa mau mengingatkan umat Israel dalam hal itu memasuki tahun Yobel. Artinya orang yang sudah dibebaskan, agar memahami bahwa tahun Yobel itu tahun pembebasan, bahwa tahun Yobel itu dipakai mereka untuk, yaitu bahwa mereka mau masing-masing, yaitu bahwa Tuhan telah memerdekakan, memberi kebebasan, sehingga karakter anak-anak Tuhan, karakter umat itu tidak lagi karakter yang saling merugikan, bukan lagi karakter yang saling yaitu mau membodoh-bodohi atau mengakal-akali, bukan lagi seperti itu yang Tuhan inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan mereka hidup terus itu dalam berperilaku kebenaran dan juga berperilaku yaitu dalam praktek-praktek yang saling tolong-menolong dan menjauhkan praktek-praktek yang merugikan orang lain, dan sekaligus hidup saling membantu. Apa dasarnya? Dasarnya tahun Yobel. Dasarnya lah firman Tuhan. Dasarnya karena mereka telah dibebaskan. Mereka telah diberi yaitu kemerdekaan. Jadi hal yang paling terutama dalam prinsip kita adalah prinsip berbuat dalam diri kita, bukan karena kita mau seolah-olah menjadi pahlawan, seolah-olah terlihat orang baik, bukan. Tapi justru yang Tuhan inginkan dari kita, karena kita sudah dibebaskan dan sudah dimerdekakan dan sudah diberi berkat bagi kita, maka kita diajak menjadi berkat bagi orang lain.
Lewat apa saudaraku? Lewat perilaku yang tolong-menolong, mengasihi, saling membantu, minimal jangan sampai merugikan orang lain. Tapi kita lihat akhir-akhir ini saudara-saudaraku, tidak dibedakan lagi baik banyaknya juga orang Kristen lagi. Artinya bukan hanya orang lain yang kita ceritakan di sini, tapi adalah bangsa, negara, manusia yang harus berkarakter, beriman dan berperilaku yang jujur, berperilaku yang tolong-menolong, berperilaku yang hidup membantu. Minimal kalau kita tidak bisa menolong, minimal jangan sampai membuat mereka tersakiti. Tapi yang perlu kita lihat di sini, orang-orang yang benar-benar merasakan tahun Yubel itu adalah tahun pembebasan. Dia akan merasakan bahwa dia dibebaskan dari segala dosa, segala kemiskinan, segala kemenuhan. Yesus telah memberikan kita semangat baru pembebasan. Dia lahir, dia datang, dan agar kita telah bebas dari segala ketakutan. Dan di tahun Yubel juga Imam Musa katakan agar manusia, bangsa itu jangan lagi jangan saling membunuh-bunuhi lagi. Unang bemasyo totuan sebagai sabdanya. Kita harus mulai dari keluarga, dari marga, dari gereja, dan bangsa dan dunia ini. Kita akan selalu berbuat bagaimana jangan pernah merugikan orang lain. Tapi kita harus terinspirasi menolong, terinspirasi harus membantu, mengasihi. Ini yang harus diingatkan kepada kita. Jadi jangan pernah, baik itu dalam hal menjual barang, baik hal itu dalam hal bisnis, baik itu dalam perusahaan, baik itu dalam artinya kerjasama, kita diajak untuk tolong, menolong, dan saling mengasihi. Karena itu saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan kita manusia yang saling mendukung dan saling memberikan keberuntungan, bukan merugikan. Dan jangan kita mau hanya untuk memikirkan diri kita dan memikirkan keuntungan diri kita, tapi harus memikirkan bersama-sama hidup, bersama-sama beruntung, bersama-sama senang dan bahagia, dan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita di tahun Yubel diberikan kepada kita, yaitu pembebasan. Karena pembebasan Tuhan itu diberikan kita semangat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan.